suasana positifnya kita munculkan, disitulah membangkitkan minat bagi anak untuk belajar. Jadi contoh, misalkan ada hal yang seperti hal yang berhubungan dengan moral, itu kita juga bisa selesaikan dengan aturan. Ya, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya merupakan guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rotendao. Nama saya Cencen Delvina Sula, SPDGR. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Atap Oyoko. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP 4 Rote Barat Daya bersama dengan Bapak Dan Delu SPDGR. Ya, baik, benar Ibu. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Kabarnya bagaimana Bapak hari ini? Baik, sehat selalu. Ya, hari ini. Baiklah Bapak, untuk memulai sesi wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak ini Bapak? Ya, baik, jadi terima kasih untuk melakukan identifikasi kasus dilema etika. Saya tidak melakukan identifikasi secara khusus ya, tapi dari kasus-kasus yang ada itu saya biasanya meminta pendapat daripada teman-teman yang ada di sekolah, melihat kasus yang ada, lalu bagaimana cara penanganannya, mana yang didahulukan, mana yang kemudian, lalu dengan mempertimbangkan juga dari segi aturan dan juga daripada segi rasa dan segi kepedulian, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang bermasalah. Ya Bapak. Ya. Kemudian Bapak dalam menjalankan tugas Bapak sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Ya, jadi dalam mengambil keputusan nanti, saya terlebih dahulu memikirkan dampak negatif dan dampak positif daripada keputusan itu nanti. Setelah saya memikirkan dampak negatif dan dampak positifnya, itu bagi saya juga ya semacam dilema ya Ibu, sehingga saya juga membutuhkan masukan dari teman-teman. Dari masukan teman-teman tersebut saya membuat kesimpulan akhir, sehingga dari kesimpulan akhir itu saya bisa mengambil keputusan dengan baik, bisa juga sesuai dengan aturan dan juga mengedepankan kepentingan bersama. Iya Bapak. Kemudian Bapak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya, kalau langkah-langkah prosedur itu tidak ada prosedur yang baku, tetapi yang saya utamakan yaitu risiko dan prioritas daripada masalah tersebut. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah kalau persoalan itu atau masalah itu perlu diselesaikan dalam waktu yang dekat, maka itu yang menjadi prioritas. Tapi kalau masalah tersebut dalam penyelesaiannya dipertimbangkan membutuhkan waktu yang 3 atau bahkan minggu, maka itulah yang kemudian. Oh iya Bapak, berarti mendahulukan mana yang menjadi prioritas. Ya, Bapak. Kemudian Bapak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani di sekolah? Ya, jadi berkaitan dengan dilema etika seperti yang disampaikan ini, bahwa tentu dalam mengambil keputusan ini ada banyak perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat, maka saya mengedepankan kepentingan bersama. Jadi dalam kepentingan bersama itu saya mendapatkan input dari teman-teman, lalu rasa keadilan, rasa kasihan itulah yang menjadi tantangan tersendiri.
Ya Bapak. Ya, jadi tantangan tersendiri itu sepertinya ada persoalan antara guru dengan siswa yang melibatkan lagi pihak orang tua. Oh iya, berarti ini sudah menjawab dari pertanyaan yang selanjutnya, tantangan dalam pengambilan keputusan Keputusan, itu iya, bisa dari siswa, guru, dan melibatkan juga untuk orang tua siswa. bahkan juga melibatkan pihak luar. Oh iya Bapak. Oke. Kemudian Bapak, kemudian di dalam penyelesaian kasus di 5 etika yang pernah Bapak lakukan, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu atau untuk menyelesaikannya, mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus di 5 etika ini? Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya ketika ada satu kasus yang terjadi di 5 etika, Bapak menyelesaikannya saat itu juga atau Bapak membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang ada? Ya, jadi untuk menyelesaikan kasus yang ada itu saya perlu melihat dari persoalannya dulu. Ya Bapak. Kalau persoalannya seperti dalam rapat lalu berkaitan dengan siswa naik atau tidak kelas, maka penyelesaiannya tentu langsung saat itu. Oh, iya, Bapak. Nah, tetapi persoalannya antara berkaitan dengan aturan. Nah, contohnya ada guru yang langsung menanyakan bahwa sesuai aturan kita bahwa siswa tersebut tidak diperkenankan untuk masuk sekolah, mungkin karena terlambat. Lalu ada juga teman yang menyatakan bahwa dia harus masuk. Nah, tentu saya mengambil keputusan tersebut, tetapi mengambil keputusan untuk tidak merugikan anak tersebut, tetapi dari segi untuk menyamakan persepsi dari teman-teman, saya butuh waktu untuk bisa mendapatkan input di soal tersebut. Ya, berarti garis besarnya berdasarkan kasus apa yang terjadi begitu. Jadi apa yang menjadi prioritasnya dulu. Iya. Kemudian Bapak, faktor atau adakah seseorang yang selama ini membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan, atau faktor apa atau orang lain mungkin? Ya, jadi tergantung persoalannya. Kalau persoalannya di sekolah, saya biasanya meminta masukan dari teman-teman sejawat. Nah, juga dari Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah maupun guru-guru yang saya anggap cakap untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi kalau persoalannya antara sekolah dan melibatkan pihak luar, saya juga berkoordinasi dengan orang-orang tua yang di luar yang saya anggap bahwa sudah mampu atau sudah biasa dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oh, ya. Kemudian Bapak, dari beberapa pertanyaan ini saya meminta Bapak menyimpulkan atau apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak telah lakukan. Ya, baik, jadi dalam pengambilan keputusan itu yang saya petik itu adalah sebelum mengambil keputusan itu kita tenangkan pikiran dulu, emosi dulu, lalu mempelajari bagaimana persoalan itu, karena yang namanya persoalan berarti antara dua kubu, sehingga bagaimana menyampaikan pendapat, menyatukan persepsi daripada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diambil itu dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oh iya Bapak, iya. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya telah menerima saya untuk kita melakukan sesi wawancara ini Bapak. Sukses untuk Bapak ke depannya. Selamat siang Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih.